Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kalau yang namanya pesugihan, biasanya yang kita tahu berada di daerah pegunungan. Namun, pernahkah Anda mendengar kalau ternyata ada pesugihan di dasar laut? Seperti apa dan bagaimana pesugihan ini? Simak cerita misteri selengkapnya. Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Pesugihan di Dasar Laut Banten. Karena hidup serba kekurangan, maka aku terpaksa melaksanakan pesugihan. Seorang dukun di Banten berjulukan Mbah Musal, 67 tahun. Pakar membimbing ritual kaya mendadak, sangat terpaksa aku datangi. Manusia sakti mandraguna ini menunjukkan Laut Bayah, Banten Selatan, sebuah gua karang di tepi Samudra Hindia, untuk aku datangi. Mbah Musal tidak menuntun aku ke sana. Mbah Musal yang bertubuh kurus berkacamata ini hanya memberi kunci utama, tempat dan lokasi inti pesugihan itu. Lain dari itu, Mbah Musal membekaliku mantra-mantra untuk bertemu Jin Marina Koneng, jin maritim yang anggun jelita, pemberi kekayaan pada lelaku tapa. Carilah di Laut Bayah. Di sana ada sebuah karang besar dan di dalamnya ada goa bawah laut. Kamu harus terpelajar menyelam dengan alat selam scuba diving. Dibutuhkan waktu 5 jam di dasar laut sampai Jin Marina Koneng tiba, dan mintalah kepada dia apa yang akan kau minta. Desis Mbah Musal kepadaku di rumahnya yang sederhana di kota Tangerang, Banten. Aku tersentak kaget dan juga sekaligus galau. Aku memang terpelajar berenang dan ahli menyelam, tapi dengan cara tradisional, soalnya aku besar di Sungai Musi, Palembang. Biasa menyelam semenjak kecil, juga berenang dari 7 ulu dan ilir. Berenang bolak-balik sepanjang 4 mil, tapi menggunakan scuba diving, alat menyelam sebagaimana yang dipakai penyelam profesional. Aku tidak bisa. Bagaimana kalau saya menyelam biasa, Mbah Musal? Maksudnya tidak menggunakan alat menyelam menyerupai penyelam profesional itu, tanyaku. Kamu bisa menyelam selama 5 jam tanpa ambil nafas di dasar laut. Di goa karang bayah itu, kau tidak akan bisa melakukannya. Kamu butuh oksigen, gas untuk bernafas selama di dasar laut. Maka itu kau butuh karet kaki kodok dan oksigen, juga baju tahan air. Tidak berat dan kau bisa bertahan lama di dasar laut, jawab Mbah Musal serius. Karena butuh lama waktu menyelam, mau tidak mau saya harus menggunakan tabung oksigen dan kaki kodok. Aku segera ke scuba diving dan menyewa alat itu. Berikut tanya cara menggunakannya dan tata cara pemakaiannya, alat yang sangat asing bagiku. Aku segera ke Jakarta Timur, tempat di mana alat itu diperjualbelikan dan disewa. Untuk mengirit biaya, aku menyewa saja alat itu, bukan beli. Menyewa untuk 5 hari ke depan, maksudnya bila sehari atau 2 hari belum berhasil bertemu dengan Jin Marina Koneng, aku akan menyelam selama 5 hari, istirahat naik ke darat, lalu kemudian turun lagi ke laut. Akan kusiapkan waktu selama 5 hari sesuai dengan masa sewa alat menyelam tersebut. Malam hari Jumat Kliwon, Januari 2013, pukul 03.45 saya berangkat ke Bayah dari Jakarta Barat, rumahku. Aku membawa motor Kawasaki Binter Mercy tahun 1990 milikku. Sesampainya di Laut Bayah, jam tanganku menunjukkan angka 7:30 pagi. Motor saya parkir di bawah pohon angsana tepi laut. Di balik rerimbunan pohon ilalang landak, dengan kunci dan rantai gembok di 2 bannya, pikirku maling tak akan bisa membawa motorku sebab tergembok. Aku meninggalkan motor membawa tas besar berisi makanan dan alat-alat menyelam, juga tabung oksigen 2 unit yang kubutuhkan untuk menyelam selama 5 jam hingga bertemu dengan Jin Marina Koneng yang cantik. Air laut Pantai Bayah sedang pasang, ketinggian ombak cukup mengerikan, 3 meter dengan kecepatan 30 km per jam, menghantam karang hitam di Pantai Bayah Elok, sebuah pantai yang anggun,
namun tidak pernah dijadikan lokasi wisata, sebab ombak besar yang sangat berbahaya bagi awam. Hanya nelayan dan penyelam tangguh yang berani masuk pantai Bayah Elok ini dan melaksanakan penyelaman dan berenang ataupun mencari ikan. Saya kira hanya Mbah Musal yang membimbing pesugihan di dasar laut. Selama ini pesugihan adanya di atas gunung, di dalam goa dan di makam keramat. Namun Mbah Musal berbeda dengan pembimbing spiritual lainnya. Beliau justru mengajak pesugihan di dasar laut, di dalam goa karang di Samudra Hindia, tentang akan mendapatkan apa dalam pesugihan asing tersebut. Aku tetap jalani dengan tekun hingga saya akan menjadi orang kaya, bahkan terkaya di Banten. Rasa takut kubuang sama sekali. Kata Mbah Musal, pesugihan dimanapun tak boleh takut. Jika berbekal rasa takut, maka pesugihan akan gagal total. Banyak sekali pasien Mbah Musal yang gagal kaya sebab takut. Takut kepada air laut, takut kepada hewan laut, takut kepada mistik, dan takut keganasan ombak. Maka itu saya diperingatkan diri oleh Mbah Musal agar tidak takut, agar tidak pengecut, dan biar tidak surut berusaha hingga sukses kaya raya. Setelah membaca mantra sakti mandraguna titipan Mbah Musal, aku mulai menggunakan alat menyelam, sepatu karet kodok, baju ketat sintetis tahan air dan oksigen, berikut selang dan kacamata menyelam khas scuba diving. Air maritim cukup cuek pagi itu. Kakiku mulai saya gerakan sebagai pemanasan biar tidak kram di dasar laut. Begitu juga dengan tangan dan leher serta pinggang. Mbah Musal memang bukan penyelam profesional, tapi dia sempat mahir menyelam tanpa alat bantu. Beliau bisa bertahan tanpa nafas selama 9 jam di dasar laut. Ilmunya sangat tinggi, mirip menyerupai ikan karang, ikan yang bertahan tanpa naik ke permukaan selama 12 jam. Bahkan Mbah Musal bisa berjalan di atas permukaan air. Air berkembang menjadi beling tebal dan Mbah Musal jalan di atas Samudra Hindia. Begitulah hal yang saya lihat sehabis saya mengenal lama Mbah Musal. Paranormal kiwari dan canggih dan mumpuni yang tetap sederhana dengan kemampuannya yang supraprima. Makin dalam ilmu seorang dukun, makin sederhanalah dia. Setelah penasaran, biar tidak keram aku mulai menyebutkan diri di sela karang. Ombak kencang menerpa dan saya tetap tenang. Ku tenggelamkan diriku di sela cabang-cabang karang dan saya masuk ke dalaman air yang berada di tengah gundukan bukit karang. Air bolong yang membentuk sumur dan aku menyempilkan diriku di dalamnya dan menyelam. Arkian, ternyata ada goa di kedalaman dasar laut. Jaraknya cukup jauh, bagaikan sumur panjang yang dalam hingga 30 meter ke bawah. Itu artinya pantainya bolong di tengah pantai dan tumpukan karang. Ada sumur yang belakangan saya ketahui berhubungan ke daratan. Sumur itu ternyata bukan air asin, tapi air tawar yang tiba dari puncak Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Jadi ada jalur air di dalam perut bumi pada kedalaman 30 meter hingga 50 meter, menghubungkan Maritim Bayah dengan Gunung Salak sepanjang kurang lebih 57 km, membujur dari barat ke timur laut. Setelah hingga di dasar maritim di dasar sumur air tawar, aku menemukan dahan karang. Dahan-dahan karang hitam yang membentuk akar bahar. Akar karang yang lingkaran melingkar menyerupai ular. Dan disitulah aku berpegangan tangan. Lalu perlahan aku duduk. Duduk di antara dahan karang dan akar bahar yang melingkar. Di kedalaman sumur di bawah Karangbayah, Banten Selatan ini, aku membaca mantra sakti mandraguna dari Mbah Musal. 100 bait mantra yang saya hafal, aku bacakan dalam hati. Sambil saya membayangkan pertemuanku dengan Jin Marina Koneng, jin perempuan yang mendorong kekayaan dalam kesuksesan pesugihan. Setelah 5 jam saya berada di dalam dasar laut, sumur air tawar unik itu, barulah saya bertemu penguasa kawasan itu, yaitu Jin Marina Koneng. Jin Marina Koneng berenang menyerupai ikan, masuk dari ruang sempit dan menemuiku di dahan karang. Karena tidak bisa bicara di dalam air, maka saya bicara dengan bahasa isyarat. Ku gerakan tanganku seolah-olah meminta sesuatu.
dan Jin Marina Koneng memahami. Setelah manggut-manggut mengerti permintaanku, Jin Marina Koneng menghilang entah kemana, raib dalam waktu beberapa detik. Jin Marina Koneng memang anggun jelita, kulitnya kuning dan matanya bulat. Walau terlihat di dalam air menyerupai ikan duyung, tapi Jin Marina Koneng sangatlah istimewa. Kata Mbah Musal, aku akan dinikahkan dengan Jin Marina Koneng. Jika saya sudah menjadi suami Marina Koneng, maka saya akan menjadi pangeran laut Banten Selatan. Aku akan menjadi penguasa Samudra Hindia di kawasan Bayah hingga Muara Binuangen. Semua wilayah itu adalah di Banten Selatan. Setelah 10 menit raib, Jin Marina Koneng muncul lagi. Kali ini tangannya saya melihat kerikil warna biru laut, berkinyar-kinyar menyerupai lampu. Batu bening ukuran bola voli itu diserahkan kepadaku dan saya menerimanya. Jin Marina Koneng menjabat tanganku dan memberi arahan bahwa dia akan menikah denganku. Aku pun memberi arahan akan menikahi dan mencintainya hingga mati. Setelah berhasil membawa kerikil pesugihan dari Marina Koneng, aku naik ke daratan, kembali ke pantai dan melepaskan semua alat menyelam. Tidak berapa lama kemudian, aku menuju ke motorku di pinggir pantai dan memasukkan kerikil sebesar bola voli tunjangan Jin Marina Koneng ke dalam tas ransel besarku. Setelah berbenah dan rapi, aku siap men-starter motorku dan berangkat ke Jakarta. Begitu motor di-starter dan menyala, aku segera memasukkan persneling 1 untuk melaju. Di luar dugaanku, si anggun wanita Koneng naik ke boncengan motorku. Dia memberi kode bahwa ia akan mengikuti saya ke Jakarta. Maka kami pun berboncengan berdua dan melaju dengan kecepatan tinggi melintas kawasan Lebak, Tiga Raksa, Kawaraci, terus Jakarta Barat. Mbah Musal segera memerintahkan saya membawa Jin Marina Koneng ke rumahnya. Segera tiba ke sini dan kalian berdua akan dinikahkan, perintah Mbah Musal. Aku segera melaju dengan motorku membonceng Jin Marina Koneng ke rumah Mbah Musal. Sesampainya di rumah Mbah Musal sudah siap dengan karpet merah dan duduk sila di kasur khusus miliknya. Di atas karpet merah yang anggun, aku diperintahkan masuk dengan Marina Koneng. Marina Koneng segera mencium tangan Mbah Musal dan berlutut di hadapan dukun sakti mandraguna. Aku diminta berjejer dengan Marina Koneng di hadapan Mbah Musal dan tebarkan parfum Elizabeth Arden oleh Mbah Musal ke tubuh kami berdua. Bau parfum itu sangat menyengat sekali dan sangat indah di hidung. Marina Koneng suka sekali wewangian dan matanya terpejam siap dinikahkan. Kalian siap untuk mencintai hidup bersama dalam satu rumah, dalam satu kiprah kehidupan, dan siap topang menopang dalam menjalani kenyataan alam fana ini? Tanya Mbah Musal kepada kami berdua. Kami sepakat menerima, mengangguk dan siap untuk saling mencintai, saling mengasihi, hidup bantu-membantu, topang menopang dan tolong menolong. Jin Marina Koneng mengangguk dan aku pun lebih dulu mengangguk menunjukkan setuju. Singkat cerita kami ijab kabul, menikah di depan Mbah Musal, dan sehabis itu kami sah sebagai suami istri. Walau berbeda dunia, tapi kami tetap sah sebagai suami istri yang menikah resmi. Penghulu yang menikahkan yaitu Mbah Musal yang linui. Batu biru menyala dari tunjangan istriku Marina Koneng. Ternyata diketahui oleh dukun-dukun lain. Dukun yang tahu bahwa kerikil biru menyala itu kerikil mulia yang sangatlah berharga. Maka mereka tiba dengan konglomerat, kaya, dan para jenderal bintang 2 dan 3 akan memberi kerikil milikku itu. Batu itu bisa mengakibatkan seorang jenderal bintang 4 dan bisa mengakibatkan seorang presiden, pemimpin tertinggi Republik Indonesia atau negara lain. Batu biru menyala itu berjulukan batu mulia kundu dunia. Marina menyampaikan hal itu, dan istilah kundu dunia itulah yang mengakibatkan kerikil dari Samudra Hindia itu sangatlah istimewa. Di dunia hanya ada 2, satu di Afrika Selatan, dan satu lagi di Bayah Banten Selatan yang diberikan Marina Koneng kepadaku. Batu itu sangat berharga dan harganya bisa sama dengan harga APBD Provinsi Banten.
Kata Marina Koneng, kerikil itu bisa mendatangkan uang untuk anggaran APBN, bisa bayar utang negara, dan bisa mengakibatkan seorang pengemis menjadi presiden. Batu ini kerikil istimewa dan saya harus merawatnya dengan baik dan dihentikan diperjualbelikan. Kata Marina Koneng, istriku, kerikil itu sangat sakti dan berharga tinggi, namun dihentikan dijual. Batu itu hanya bisa dipinjamkan untuk kepentingan negara apabila negara butuh uang untuk membayar hutang luar negeri. Batu itu dipotong sebagian kecil dan diberikan kepada negara yang memberi hutang. Batu itu secara gaib pelan-pelan akan menjadi uang triliunan, bahkan bisa menjadi uang ribuan triliunan rupiah. Aku sangat senang mendapatkan kerikil dari istriku itu, dan kami jaga kerikil itu dengan baik hingga sekarang. Jika aku butuh uang, cukup mengelus kerikil dengan membaca mantra dari istriku. Jin Marina Koneng dan uang tiba melayang-layang ke arah badanku yang telah mengelus kerikil tersebut. Uang yang tiba terserah kita, minta uang apa. Saat saya meminta uang pecahan ratusan dolar Amerika Serikat, maka uang yang melayang tiba puluhan lembar pecahan US dollar dan asli. Ketika ditukar di money changer, uang itu laris dan bernilai ratusan juta buat saya dan Marina Koneng beli mobil. Karena dia makhluk gaib, Marina Koneng tidak kasat mata bagi orang biasa, kecuali dukun sakti sekelas Mbah Musal, dan dukun-dukun lain sekelas Mbah Musal menyerupai yang dibawa oleh jenderal dan konglomerat ke rumahku. Mereka yaitu dukun sakti yang linuwih pula, yang bukan hanya bisa melihat Marina Koneng yang jelita, tapi bisa juga berkomunikasi dengan Marina Koneng. Marina merespon dukun sakti itu, namun tetap setia kepadaku, bersumpah tak akan lari ke laki-laki lain, walaupun laki-laki lain itu sakti dan linuwih. Marina mengakui bahwa aku yaitu pangeran penguasa Laut Banten, dan saya dihormati oleh semua penghuni maritim yang gaib sepanjang Pantai Bayah hingga Muara Binuangan, Banten Selatan. Aku diberi gelar oleh mistik maritim sebagai paku pantai, paku yang menguasai Pantai Bayah hingga Muara Binuangan dari ancaman tsunami, bencana alam maritim, dan dari serangan gaib. Marina pun kini memanggil saya dengan sebutan Mbah Paku Pantai yang menciptakan saya bahagia walau dihentikan jumawa. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.